Catatan Presiden RI. Presiden instruksikan untuk tidak melakukan pemotongan terhadap bansos. Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun rekening penerima manfaat. Indonesia putuskan menutup sementara warga negara asing dari semua negara ke Indonesia tanggal 1 hingga 14 Januari. Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara, saya ulangi, untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Pada sambutan menjelang pergantian tahun, Presiden Jokowi menilai semua mencatat tahun 2020 sebagai tahun ujian yang berat. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita semua mencatat tahun 2020 sebagai tahun ujian yang amat berat. Pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis kesehatan dunia dan krisis perekonomian dunia yang melanda 215 negara. Saya Muslih, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi Minggu 27 Desember secara virtual menghadiri perayaan Natal Nasional tahun 2020. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi antara lain mengungkapkan Natal pada tahun ini diperingati dengan suasana yang berbeda karena tidak dapat merayakan Natal dengan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan sebagai umat beriman beban yang berat ini tidak boleh membuat cepat putus asa. Di dalam setiap perayaan Natal, kita akan menemukan cahaya lilin-lilin kecil yang dinyalakan di setiap rumah umat Kristiani di seluruh tanah air. Cahaya lilin itu mengingatkan kita semua tentang kehadiran Tuhan. Tuhan yang selalu bersama kita, hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri umat-Nya. Karena itu saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk tidak kehilangan harapan. Penyertaan Tuhan yang Maha Pengasih memampukan seluruh umat untuk melampaui segala kecemasan dan kekhawatiran, bertransformasi untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Namun kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus berusaha baik lahir maupun batin, menjalankan protokol kesehatan dengan sepenuh hati, dengan penuh kedisiplinan, menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga para sahabat, sehingga terhindar dari virus corona. Umat Kristiani yang berbahagia, perayaan Natal juga harus menjadi puncak bagi tumbuhnya kesadaran baru, momentum untuk introspeksi, untuk selalu ingat cahaya sang terang, bahwa manusia haruslah saling mencintai, saling menjaga, dan saling mengasihi sesamanya. Natal juga harus menjadi momentum untuk mewujudkan kasih Tuhan untuk sesama yang menderita, saling tolong-menolong, saling peduli, dan saling berbagi beban, senantiasa menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Untuk itu saya berharap umat Kristiani dimanapun berada untuk terus menyalakan lilin-lilin dalam hati, lilin-lilin kebaikan, memberi cahaya dalam kegelapan, membawa semangat baru bahwa kita bisa pulih dan bangkit kembali. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga cahaya sang terang selalu menuntun
setiap langkah kita. Dalam rapat kabinet terbatas Senin 28 Desember di Istana Merdeka Jakarta diputuskan sejumlah hal terkait antisipasi penyebaran varian baru COVID-19. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers secara daring di Istana Merdeka Jakarta mengungkapkan, menyikapi pemberitaan tentang varian baru virus COVID-19, rapat kabinet terbatas memutuskan menutup sementara dari tanggal 1 hingga 14 Januari tahun 2021 masuknya warga negara asing dari semua negara ke Indonesia. Memutuskan untuk menutup sementara, saya ulangi, untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Ketiga, untuk warga negara asing yang tiba di Indonesia pada hari ini sampai tanggal 31 Desember 2020, maka diberlakukan aturan sesuai ketentuan dalam Adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020. Yaitu A. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau IHEC Internasional Indonesia. B. Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka WNA melakukan karantina wajib selama 5 hari, terhitung sejak tanggal kedatangan. C. Setelah karantina 5 hari, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka pengunjung diperkenankan meneruskan perjalanan. Keempat, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 14, warga negara Indonesia tetap diizinkan kembali ke Indonesia sesuai dengan ketentuan Adendum Surat Edaran yang sama, yaitu A. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau IHEC Internasional Indonesia. B. Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina yang telah disediakan oleh pemerintah. C. Setelah karantina 5 hari, WNI melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka diperkenankan meneruskan perjalanan. Kelima, penutupan sementara perjalanan WNA ke Indonesia dikecualikan bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Keenam, kebijakan ini akan dituangkan dalam surat edaran baru Satgas COVID-19.
Dalam keterangan pers secara daring itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi oleh juru bicara pemerintah penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito. Selasa 29 Desember, Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas soal Bansos 2021. Dalam pengantar rapat kabinet terbatas, Presiden Jokowi antara lain menjelaskan, pada APBN tahun 2021 telah disiapkan anggaran kurang lebih 110 triliun rupiah dalam melanjutkan pelindungan sosial. Menurut Presiden, dana tersebut untuk program kartu sembako sebesar 45,1 triliun rupiah, PKH sebesar 28,7 triliun rupiah, serta bantuan langsung tunai 12 triliun rupiah yang akan diberikan kepada 10 juta penerima yang masing-masing mendapat Rp300.000 selama 4 bulan. Kemudian bansos tunai, ini 12 triliun untuk 10 juta penerima, masing-masing 300.000 selama 4 bulan. Kemudian program Kartu Prakerja, ini 10 triliun. Bantuan langsung tunai dari dana desa, ini BLT desa, ini 14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan, ini 3,78 triliun. Yang kita ingin tekankan, yang pertama, bansos ini harus disalurkan dimulai bulan Januari. Saya sudah sampaikan ini kepada Pak Menko, tapi ini ada Bu Mensos, Januari harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, yang dulu diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank, lewat banking system. Jadi jangan sampai mundur, bulan Januari harus sudah bisa dimulai, karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan. Yang kedua, data penerima ini harus betul-betul sudah clear sehingga tepat sasaran. Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan data. Kemudian yang ketiga, ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di Bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun rekening penerima manfaat. Jadi proses digitalisasi data Bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan. Dalam penjelasannya kepada wartawan secara daring, baik Menko PMK Muhadjir Effendi maupun Mensos Tri Risma hari ini menekankan tentang penggunaan bantuan-bantuan sosial tersebut. Menko PMK Muhadjir Effendi minta kepada keluarga penerima manfaat untuk mematuhi tentang penggunaan dana bantuan itu. Adapun penggunaannya, terutama untuk bantuan langsung tunai, saya minta kepada keluarga penerima manfaat untuk mematuhi sesuai dengan pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Antara lain apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pangan. Dan yang penting lagi, Bapak Presiden tadi sudah wanti-wanti untuk tidak digunakan membeli rokok. Sekali lagi, jadi bantuan ini tidak boleh sama sekali untuk digunakan membeli rokok. Itu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Di tempat yang sama, Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali menegaskan akan melakukan evaluasi untuk penerima manfaat jika uang bantuan digunakan untuk membeli rokok. Nah, yang ingin kami sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, dan ini juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi untuk pembelian rokok, dan kami akan pantau. Kami akan pantau karena insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan
tools, alat untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja. Jadi karena itu kita berharap sekali lagi, karena itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jangan kemudian karena beri rokok dan kemudian menjadi sakit. Tri Risma hari ini dalam rapat kabinet terbatas tersebut merupakan rapat kabinet perdana setelah dilantik sebagai Menteri Sosial pekan lalu. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita semua mencatat tahun 2020 sebagai tahun ujian yang amat berat. Pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis kesehatan dunia dan krisis perekonomian dunia yang melanda 215 negara. Total kasus positif COVID dunia sudah mencapai 82 juta orang, dengan kematian 1,8 juta orang. Anda masih bersama saya Musli dalam catatan Presiden RI. Catatan Presiden RI. Dalam rangka menyambut tahun baru, Kamis 31 Desember, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengungkapkan, kita semua mencatat tahun 2020 sebagai tahun ujian yang amat berat. Menurut Presiden, pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis kesehatan dan perekonomian dunia yang melanda 215 negara. Presiden mengatakan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan nafkah yang membuat tahun 2020 merupakan krisis terberat dalam sejarah dunia. Kita semua mencatat tahun 2020 sebagai tahun ujian yang amat berat. Pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis kesehatan dunia dan krisis perekonomian dunia yang melanda 215 negara. Total kasus positif COVID dunia sudah mencapai 82 juta orang, dengan kematian 1,8 juta orang. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan nafkah, yang membuat tahun 2020 merupakan krisis terberat dalam sejarah dunia. Bangsa Indonesia, kita, juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini, ujian yang amat berat ini. Tapi kita harus bersyukur, alhamdulillah, kita mampu menghadapinya dengan ketegaran. Kita tetap bisa tegak menjalankan roda kehidupan. Kita mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini bisa kita batasi dan permasalahan perekonomian bisa kita selesaikan satu demi satu. Memasuki tahun 2021, saya yakin negara kita, Indonesia, mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi. Pemulihan perekonomian setahap demi setahap telah membaik, mulai terasa di kuartal ketiga dan keempat tahun 2020 ini. Investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan industri masa depan, sehingga peluang kerja akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Tapi bukan berarti persoalan sudah selesai. Ada satu syarat terpenting yang harus kita kerjakan untuk mencapai pemulihan ini. Kita harus berhasil mengatasi pandemi COVID. Kita harus mampu menghentikan wabah ini dengan segera. Memang sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan kasus COVID-19. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini.
untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal, sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita hentikan. Terakhir, saya minta semua warga negara masih terus harus disiplin dalam mengatasi penyebaran kasus COVID-19 ini. Semua orang harus disiplin. Taatilah protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan lengah, jangan menganggap remeh. Dengan kesehatan masyarakat yang pulih, kepercayaan dunia meningkat, maka pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021. Bersama-sama, insya Allah kita mampu mengatasi ujian berat ini. Tahun 2021 akan menjadi catatan sejarah sebagai tahun pemulihan kehidupan kita semua. Selamat Tahun Baru 2021, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semuanya. Masih terkait dengan upaya penanganan pandemi COVID-19, vaksin COVID-19 produksi Sinovac, Kamis 31 Desember tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedatangan tahap kedua sebanyak 1,8 juta dosis tersebut disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Presiden Jokowi perintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menerima langsung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan persnya antara lain menjelaskan, setelah datangnya 1,8 juta dosis vaksin, berarti saat ini di Indonesia sudah ada 3 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac. Dengan ketibaan ini, maka telah terdapat 3 juta vaksin jadi Sinovac yang berada di Indonesia. Dalam waktu dekat, diharapkan 15 juta dosis bulk vaksin dari Sinovac yang kemudian akan dimanufaktur oleh Bio Farma akan juga tiba di Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, dari sejak awal kita juga terus menjalin komunikasi untuk mengamankan suplai dari berbagai sumber lain. Kemarin, Indonesia telah menandatangani komitmen suplai dari Novavax dengan menggunakan platform protein subunit rekombinan yang berasal dari Amerika Serikat sebesar 50 juta dosis. Kemudian dengan AstraZeneca dengan menggunakan platform viral vector berasal dari Inggris juga sebesar 50 juta. Secara paralel, pembicaraan berkesinambungan saat ini juga sedang dilakukan dengan Pfizer yang berasal dari Amerika Serikat dan Jerman. Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak seluruh masyarakat untuk turut mensukseskan program vaksinasi gratis dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita menyaksikan bersama datangnya batch kedua dari vaksin Sinovac ke Indonesia. Insya Allah, dengan doa seluruh rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari, insya Allah vaksin ini sudah bisa kita distribusikan ke 34 provinsi Indonesia untuk kita bisa mulai program vaksinasi ya bagi para tenaga kesehatan kita. Yang saya ingin titip pesan ke teman-teman sekalian, program vaksinasi adalah salah satu strategi utama untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk kita menyelesaikan program vaksinasi ini. Untuk itu, teman-teman, jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Dengan berjalannya program vaksinasi ini, kita justru harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Pada tahap pertama, vaksin COVID-19 Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis telah tiba di Indonesia pada tanggal 6 Desember lalu.
Demikian catatan Presiden RI, saya Musli bersama tim liputan Bayu Istiqlal dan Muhammad Rizkianto melaporkan. Catatan Presiden RI. Elsington News in Top.